materi memang harus disampaikan. Dan ini sangat penting. Dan kalaupun harus dikasih judul, ini nanti bisa ngomongin masih iman kepada Allah, ya masih iman kepada Allah. Tapi iman kepada Allahnya akan disambung dengan hakikat dan makna tauhid. Ya. Oke, berawal dari bahwa kita tahu Allah ya. Allah itu ada kapasitasnya sebagai Rob ya. Kapasitasnya sebagai Rob. Terus yang kedua kapasitasnya sebagai Malik ya. Dan yang ketiga kapasitasnya sebagai Ilah ya. Rob, Malik, Ilah ya. Oke, sedikit koreksi saat kalian di Google Classroom itu kan nulis ilah walaupun dalam bahasa Indonesia yang harus ditulis double itu apa? L. Yakin? Coba kita lihat. Ini kan tulisannya gini, Rob ya, kemudian Malik kan gitu, Maliku atau Malikit serah Rob aja ya apa. Nah kemudian tulisannya gimana? Ilah. Nah ilah kan gitu ya. Ilahi atau ilahu kan gitu, ya. Artinya di sini kalaupun harus ditulis double, huruf L atau huruf A? Dalam bahasa Indonesia A. huruf A, ya. Karena lamnya ada tasdidnya tidak? Tidak. Ya, kalaupun harus L-nya 2, mestinya kayak gini, ya. Kan itu ilah, kan itu. Baru L-nya harus 2, karena ada tasdid. Itu ya, jadi harus dikoreksi. Nah, tulisan kalian waktu saya sengaja nggak merespon itu di Google Classroom karena memang harus ditulis gitu ya. Jadi memang ilahu atau ilahi. Nah hanya kita dapatin bahwa Rob, Malik dan Ilah itu diambil dari dua surat. Pertama Al-Fatihah, kemudian yang kedua surat An-Nas. Nah kita coba bandingkan, ada persamaan apa, ada perbedaan apa. Kan membandingkan itu mencari kesamaan dan mencari perbedaan. Secara persamaan, oke, baik di Al-Fatihah maupun di An-Nas ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Kan kita dan kita tahu bahwa Rob itu maknanya ada berapa kemarin? 3, pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Kalau harus dikata kerjakan, maka pencipta itu berarti kerjaannya apa? Menciptakan. Pengatur itu kerjaannya apa? Mengatur. Pemberi rezeki itu kerjaannya apa? Memberi rezeki. Menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Itu kata kerja aktif atau kata kerja pasif? Aktif. Karena awalan kan ya? Oke, menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Hanya kata kerja aktif itu ada 2. Ada yang transitif, ada yang intransitif. Kalian tahu nggak apa bedanya transitif dan intransitif? Ada transitif, ada transtujuh gitu. Transitif adalah kata kerja yang butuh objek. Sedangkan intransitif adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, menciptakan butuh objek tidak? Mengatur butuh objek tidak? Memberi rezeki butuh objek tidak? Nah, lantas objek yang ada di surat Al-Fatihah, objek yang ada di surat An-Nas itu berbeda. Di surat Al-Fatihah, Allah itu menciptakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan itu? Berarti Allah menciptakan apa? Alam semesta. Allah mengatur apa? Alam semesta. Allah memberi rezeki? Alam semesta. Kan itu? Sedangkan di surat An-Nas, Rob-nya itu disambung dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Artinya Allah menciptakan manusia. Allah mengatur manusia. Allah memberi rezeki manusia. Paham? Nah, ada nggak kemarin kebayang seperti itu kalian? Ya. Jadi bedanya di situ dari sisi objek. Ya, objek yang diciptakan, objek yang diatur, objek yang diberi rezeki
antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas itu sama atau beda? Beda. Gitu. Paham ya? Oke, hanya masalahnya bahwa Al-Fatihah itu ada di surat pertama, pendahuluan. Surat An-Nas itu surat terakhir yang ada di surat di Al-Quran. Emang ada apa di situ? Kalian pernah baca buku nggak? Pernah dong. Ada nggak pendahuluan? Ada. Ada nggak penutup? Ada. Namanya pendahuluan itu suka berbicara apa? Yang global, betul nggak? Ada wacana dan biasanya menghasilkan masalah. Sedangkan penutup itu biasanya apa? Berbicara spesifik. Jadi kalau yang pendahuluan itu global, maka di penutup biasanya spesifik. Kesimpulan. Ya enggak? Iya. Kemudian juga menjawab masalah atau menjawab pertanyaan. Oke, kita hubungkan bahwa secara global alam semesta dengan manusia beda yang mana? Alam semesta. Kan itu paham di situ ya? Karena Al-Fatihah berbicara umum, berbicara global, sedangkan Anas penutup, berarti berbicara yang spesifik. Terus masalahnya apa? Masalahnya adalah ada kekhawatiran ungkapan atau pertanyaan manusia saat Allah itu menciptakan alam semesta. Timbul pertanyaan, oh berarti kalau gitu manusia bukan Allah loh penciptanya. Mungkin nggak? Mungkin. Ada ilustrasi seperti itu. Kalian belajar nggak ilmu alam di SMP SMA? Saat menyebutkan alam semesta yang kebayang apa saja? Hewan. Tuhan. Langit, tumbuhan, bumi. Nyebutin manusia tidak? Tidak. Artinya kalau gitu di surat Al-Fatihah ada informasinya Allah menciptakan alam semesta. Oh berarti kalau gitu manusia bukan Allah loh penciptanya. Kira-kira dijawab nggak oleh surat An-Nas? Dijawab. Qul a'udzu birabbin nas, bahwa Allah juga loh yang menciptakan manusia. Paham ya? Oke, jadi bahwa di situ Al-Fatihah berbicara umum, berbicara global, tapi menghasilkan pertanyaan. Sedangkan surat An-Nas berbicara spesifik dan menjawab pertanyaan. Paham ya? Oke, berikutnya Malik. Malik yaumiddin. Malik itu berapa makna kemarin? 2. Pertama Malik pemilik, yang kedua Malik penguasa. Ya kan? Kan ada 2 makna. Kau sampaikan kan di GCN ada Malik itu makna pemilik dan juga makna penguasa. Pemilik kerjanya apa? Memiliki. Penguasa kerjanya apa? Menguasai. Kata kerja aktif bukan? Aktif. Aktifnya transitif atau intransitif? Butuh objek tidak? Tidak. Butuh. Memiliki apa kan gitu ya? Menguasai apa kan gitu ya? Ya enggak? Nah, coba kita lihat di Al-Fatihah Allah memiliki apa? Allah menguasai apa? Nah, bahasanya bukan. Coba Maliki Yaumiddin. Kan gitu? Artinya kalau gitu Allah memiliki hari pembalasan. Allah menguasai hari pembalasan. Global tidak? Luas tidak? Besar tidak? Nah, sedangkan di surat An-Nas Allah memiliki Nas. ayatnya di mana? Malikin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kan sama? Ya enggak? Iya. Berarti kalau di surat An-Nas Allah itu memiliki manusia, Allah itu menguasai manusia. Paham ya? Paham. Jadi udah kebayang bahwa di Al-Fatihah itu lebih luas, lebih umum, lebih global, sedangkan An-Nas itu spesifik, betul nggak? Nah, masalahnya apa? Ada pertanyaan apa ketika Allah itu memiliki hari pembalasan, Allah menguasai hari pembalasan? Muncul pertanyaan seperti ini. Seolah bahwa Allah itu hanya memiliki menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Kiamat, akhirat, alam akhirat. Sekarang kita di mana? Dunia. Berarti kalau gitu bukan Allah loh penguasa dunia, bukan Allah loh pemilik dunia.
memiliki hari pembalasan, hanya menguasai hari pembalasan. Paham nggak? Ya. Dan di situ sekarang hari apa? Hari apa? Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis itu hari pembalasan bukan? Bukan. Oh, berarti kalau hari Kamis bukan Allah pemiliknya. Karena Allah hanya memiliki Hari pembalasan. hari pembalasan, kan gitu? Ya enggak? Berarti Allah hanya menguasai hari pembalasan, tidak memiliki hari Kamis, tidak memiliki hari Jumat, tidak memiliki hari Kamis, hari Jumat adanya di mana? Dunia. Di dunia. Berarti kesimpulannya bahwa Allah itu bukan pemilik dunia, bukan penguasa dunia. Itu pertanyaan bukan? Masalah bukan? Karena Allah hanya memiliki hari pembalasan, berarti memiliki akhirat. Ya, dijawab tidak oleh surat An-Nas? Dijawab tidak? Dijawab bahwa Allah juga loh pemilik manusia, bahwa Allah juga loh penguasa manusia. Manusia ada nggak di dunia? Ada. Manusia ada nggak di hari Kamis? Ada. Manusia ada nggak di hari Jumat? Ada. Manusia ada nggak di hari Sabtu? Ada. Berarti Allah juga loh pemilik hari Kamis. Allah juga loh pemilik hari Jumat. Allah juga loh pemilik dunia ini. Paham? Ya. Jadi ini konsep membandingkan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas dari sisi malik. Ya. Paham? Berikutnya, ilah. Ilah itu maknanya 3, masih ingat? Apa? Al-Ma'bud, Al-Mahbub, Al-Mutma'annah. Ya enggak? Masih ingat ya? Di Google Classroom-nya atau waktu di video ya? Di video itu kalau salah. Bahwa ilah itu memiliki 3 makna. Pertama apa tadi? Al-Mahbub, yang kedua Al-Ma'bud, yang ketiga Al-Mutma'annah. Apa itu Al-Ma'bud? Artinya yang disembah. Ya. Al-Mahbub yang apa? Dicintai. Al-Mutma'annah, pemberi ketenangan, pemberi kedamaian. Nah, kita lihat apa bedanya ilah yang ada di Al-Fatihah dengan ilah yang ada di surat An-Nas. Apa bedanya? Bedanya gini, bahwa Allah di surat Al-Fatihah itu disembah oleh siapa? Beda nggak dengan yang menyembah Allah di surat An-Nas? Beda. Sama atau beda? Beda. Di surat Al-Fatihah bahwa Allah ilah itu kan dari ayatnya gimana? Iyyaka na'budu, apa artinya? Hanya kepadamu lah. Hanya kepada Engkau lah. Berarti yang menyembah Allah siapa? Kami. Oke. Yang menyembah Allah adalah kami. Di surat An-Nas, ilahin nas. Berarti yang menyembah Allah itu siapa? Manusia. Oke. Di sini manusia. Ingat kembali, Al-Fatihah umum global. An-Nas apa? Spesifik. Oke, gedean mana kami dengan manusia? Kami. Luasan mana kami dengan manusia? Kami. Menurut kalian, manusia bagian dari kami atau kami bagian dari manusia? Manusia bagian dari kami. Saat maknanya gini, kalau misal kami itu bagian dari manusia dengan manusia bagian dari kami, akan muncul polanya seperti ini, maksudnya ya. Kalau manusia bagian dari kami, berarti kami ini terdiri dari pertama ada manusia, kan gitu ya? Iya. Ada apa lagi? Hewan. Ada hewan. Ada apa lagi? Tumbuhan. Ada binatang. Sama ya kalau hewan. Animal. Tumbuhan. Boleh kita sebut ada jin? Boleh. Boleh. Setan. Jadi kita panggil jin ya. Setan. Ada lagi ikutan ya. Ya. Ada malaikat? Ada. Ada yang malaikat? Di mana? Di sini. Di kanan kiri kalian kan ada malaikat ya. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk kan ada ya. Oke. Ini kalau misal
bahwa kalau manusia bagian dari kami, berarti dalam kami ada manusia, ada hewan dan seterusnya. Tapi kalau misal bahwa kami itu bagian dari manusia, maka selain kami ada apa saja? Ada kamu, ada mereka, gitu. Ya nggak? Dia. Ada kamu, ada apa? Aku. Ada apa? Dia. Dia. Ya nggak? Jadi itu bagian dari manusia. Ada kami, ada mereka, ada kamu, ada aku, ada dia. Nah, yang menyembah Allah di Al-Fatihah itu siapa? Kami. Yang menyembah Allah di surat An-Nas itu adalah Manusia. manusia. Kalau misal kami bagian dari manusia, manusia bagian dari kami, mana yang lebih besar? Manusia bagian dari kami. Manusia bagian dari kami. Gini, pahamnya kalian apakah manusia bagian dari kami atau kami bagian dari manusia? Saat konsepnya adalah ya manusia bagian dari kami, berarti saat mengatakan iya karena budu hanya kepada Engkau lah kami menyembah, berarti mewakili malaikat, mewakili jin, mewakili tumbuhan, kan gitu ya? Ya kan? Iya. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau misal bahwa yang konsepnya kami bagian dari manusia, berarti yang menyembah Allah itu siapa? Yang menyembah Allah itu siapa? Kami. Mereka belum tentu menyembah Allah. Dia belum tentu menyembah Allah. Karena yang menyembah Allah hanya Kami. kami, kan gitu? Iya kan? Nah, justru yang dipahami adalah bukan manusia dari kami, tapi kami dari manusia. Artinya bahwa di surat Al-Fatihah ini, yang menyembah Allah siapa? Kami. Mereka belum tentu. Dia belum tentu. Artinya berarti ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Berarti ada yang disembah selain Allah. Paham? Artinya kalau gitu yang dijadikan Tuhan oleh manusia itu masih banyak. Karena yang menyembah Allah hanya kami, mereka belum tentu. Nah, di Al-Fatihah ini yang globalnya, yang umumnya adalah yang disembahnya, yang dianggap Tuhannya. Nah, sedangkan yang menyembah Allah di surat An-Nas siapa? Manusia. Berarti kami menyembah Allah, mereka menyembah Allah, dia menyembah Allah, kamu menyembah Allah, aku menyembah Allah. Berarti kalau gitu ada nggak Tuhan selain Allah? Ada. Hah? Nggak ada. Makanya akhirnya dari makna bahwa Allah itu ilah muncul kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Ya. Jadi artinya di surat An-Nas, di surat Al-Fatihah itu masih ada kemungkinan pemahaman bahwa ada Tuhan selain Allah. Karena yang menyembah Allah hanya kami, mereka belum tentu. Sedangkan di surat Al-Fatihah yang menyembah Allah siapa? Manusia. Berarti semua manusia menyembah Allah. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapan gimana? La ilaha illallah. Itu disebut dengan kalimat apa? Kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, kan gitu ya? Kalimat apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan atau menganggap satu-satunya, mengimani satu-satunya, kan gitu? Kaulah satu-satunya, kan gitu? Allah.
mah kaunya ke Allah kan ya? Kaulah satu-satunya yang disembah kan itu? Paham? Nah, jadi ini akhirnya kawan-kawan bahwa kalimat la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid itu ada sejarahnya, ada kronologisnya, ada latar belakangnya. Di latar belakangi Allah Rabb, Allah Malik, Allah Ilah yang ada di surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas. Dan di situ berbicara global, berbicara spesifik, ada permasalahan, ada jawaban dari permasalahan itu. Paham? Ya. Makanya akhirnya kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan tauhid. Ada yang tahu? Tauhid karena ilah ini muncul disebutnya tauhid uluhiyah. Ya. Artinya satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dicintai, satu-satunya yang dianggap memberi ketenangan hanyalah Allah. Nah dari sini muncul juga sebenarnya dari Malik muncul la Malika. Apa artinya? Tadi Malik apa artinya? Pemilik, penguasa. Berarti tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Artinya disebut muncul dengan tauhid mulkiyah. Ya. Tauhid mulkiyah artinya satu-satunya yang dijadikan pemilik, satu-satunya yang dijadikan penguasa hanyalah Allah. Ya. Dan yang terakhir dari roh ini sebenarnya muncul juga kalimat la robba. Apa artinya? Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Dan nanti ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ya. Apa artinya? Satu-satunya yang dianggap sebagai pencipta, satu-satunya yang dianggap sebagai pengatur, satu-satunya yang dianggap sebagai pemberi rezeki, yaitu Allah. Ya. Jadi iman kepada Allah itu melahirkan apa? Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid rububiyah. Dan ini hasil dari studi banding antara Al-Fatihah dan An-Nas. Paham ya? Cukup? Nah gitu. Jadi akhirnya yang harus kita imani saat iman kepada Allah. Allah itu siapa? Allah Rabb, Allah Malik, Allah Ilah, yang melahirkan tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Oke? Gitu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa durasinya?